Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giris Daun Pratama, dengan NIM 55 dari kelas 9 kita 258. Di sini saya akan mempresentasikan. Di sini saya akan sampaikan tugas GNS yang berjudul aplikasi GNS di bidang perkebunan, pemanfaatan global navigation satelit sistem untuk pertanian presisi, digitalisasi keuangan, dan efisiensi operasional perkebunan modern. Baik, ini foto saya bersama dengan saya sendiri. Lanjut pendahuluan transformasi perkebunan presisi. Di sini saya mengambil GNS dari ukuran perkebunan, di mana integrasi teknologi navigasi satelit dalam menjawab tantangan distribusi produktivitas dan pengelolaan lahan skala besar secara modern. Baru di sini ada juga konsep dasar GNS di perkebunan, yaitu ada peralatan canggih dan sistem operasi. Apa sih itu GNS? GNS itu yaitu Global Navigation Satellite System, yang disebutnya dengan GNS adalah konsultasi satelit navigasi seperti GPS, GLONASS, GEO, dan GEODO yang menyediakan data posisi geografis, kecepatan, secara akurat, bagi pemetaan bumi secara real time. Lalu ada juga peran dalam perkebunan, yang dimana dalam sektor perkebunan seperti kelapa sawit, tebu, dan teh. Begitu berfungsi sebagai fondasi ekonomi spasial. Teknologi ini mengarahkan alat berat memetakan batas lahan hingga memantau persebaran nutrisi dan populasi tanaman secara presisi. Lalu di sini ada juga manfaat utama penerapan GNS. Akurasi lahan tinggi, memastikan pengukuran batas blok perkebunan dari garis tanam hingga 300 cm. Lalu ada juga efisiensi bahan bakar pupuk yang bisa mencegah tumpang inting atau overlapping. Lalu ada juga penghematan tenaga kerja. Baik, selanjutnya ada manfaat utama dari GNS, di mana ada akurasi lahan tinggi, memastikan pengukuran bebas blok pengukuran dari perkebunan dan garis tanam. Lalu juga ada efisien bahan bakar dan pupuk yang mencegah tumpang tindih atau overlapping. Lalu ada juga penghematan tenaga kerja, di mana mempercepat proses survei topografi. Lalu ada juga pengambilan keputusan berbasis data, yang mana memudahkan integrasi data lokasi ke dalam sistem informasi geografis. Selanjutnya ada penerapan utama GNS di lapangan. Yang pertama yaitu batas lahan dan sengketa, yang mana berfungsi untuk memperkoordinat presisi batas konsistensi lahan perkebunan menggunakan GNS tipe geodetik atau RTK. Manfaatnya untuk mencegah tumpang tindih lahan dengan kawasan lindung atau warga lokal, serta mempermudah pengurusan sertifikat hak guna. Lalu yang kedua pengelolaan lahan dan kemudi otomatis, yang dimana berfungsi untuk mengintegrasikan sistem navigasi GNS pada traktor atau alat berat, bisa membuatkan galudan, parit, atau pebenengan lahan. Bermanfaat yaitu menghindari celah lahan terlewat atau lintasan yang berulang atau overlapping, sehingga menghemat bahan bakar. Lalu ada juga yang ketiga, input revisi dan penyemprotan variabel, yang berfungsi untuk menghubungkan titik koordinat GNS dengan peta, status alat tanam atau kesehatan tanaman yang diperoleh dari drone. Lalu bermanfaat untuk pengukuran dan penyemprotan presisi efisien pupuk atau pestisida yang disebar pada titik koordinat yang membutuhkan sesuai presisi. Lalu selanjutnya ada fitur atau aplikasi utama GNS, yang pertama pemetaan lahan untuk penentuan batas blok tanam, pemetaan jaring, jalan, kebun, serta drainase lahan dengan akurasi koordinat instan. Lalu ada juga auto steering traktor, di mana sistem kemudi otomatis pada traktor untuk pengolahan data dan penanaman sejajar tanpa koreksi manual operator. Lalu ada juga yang ketiga, pengukuran presisi atau VRA, di mana Rate Application untuk penyemprotan pupuk dan pestisida sesuai tingkat kebutuhan spasial tanaman. Lalu ada akurasi tinggi GNS atau RTK, yang dimana teknologi real-time genetik yang mengomunikasikan residu stasiun, acuan atau base station dengan perangkat
rover untuk mengkoreksi sinyal satelit. Di mana metode ini memberikan tingkat akurasi posisi hingga 1 sampai 2 cm. Sangat vital untuk pembuatan jalur tanam. Baik, selanjutnya di sini ada efisien bahan kimia dan pupuk yang dimana pada slide kita melihat di kontrak bagaimana ini bagaimana implementasi teknologi spesial memberikan dampak finansial langsung mengenai efisien bahan kimia dan pupuk. Yang pertama, jika kita menggunakan penyebaran manual, pengurusan sangat tinggi akibatnya penyemprotan ganda di area yang sama. Lalu ada yang kedua juga penggunaan GPS standar sudah kami mulai membantu dan mampu menghemat hingga 12%. Lalu yang ketiga ada namun hasil terbaik dicapai saat menggunakan GNS RTK Auto Sticker dengan akurasi tingkat 3 cm dengan dan sistem kemudi otomatis tidak dapat mengeliminasi overlapping di lintasan alat penyemprotan secara total sehingga mampu menekan pemborosan pupuk dan pestisida hingga 25%. Lalu di sini efisiensi sebesar 25% ini tentu menjadi angka yang sangat signifikan bagi manajemen perkebunan dalam menekan biaya operasional sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Baik, selanjutnya di sini ada tahapan implementasi GNS. Pada penerapan teknologi ini terbagi ke dalam 4 angka urutan. Yang tahap pertama yaitu surface batas, yang dimana kita memulai dengan pemetaan batas luar dan kontur topografi lahan secara presisi menggunakan GNS RTK rover. Lalu tahap yang kedua di mana ada desain layout. Data koordinat tersebut diolah ke dalam sistem BIS untuk merancang data letak jalan, blok, tanam, dan saluran air yang secara optimal. Lalu ada tahap ketiga yaitu prep dan plating. Pada tahap eksekusi kita memanfaatkan fitur geometrik pada traktor untuk pengolahan tanah dan menjual titik tanam yang sistematis dan rapi. Lalu yang terakhir tahap keempat di tahap terakhir yang dimana monitoring dan viral setelah tanaman tumbuh. Teknologi GNS digunakan untuk memantau kesehatan tanaman dan menjalankan pemupukan atau variabel viral agar efisiensi bahan kimia tetap terjaga. Baik, terima kasih dari saya di episode pertama. Jika ada salah kata pendidikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.